Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai implementasi lean manufacturing dalam mengurangi pemborosan material dan efisiensi waktu produksi batik di IKM Sukamaju. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Jessica Nuranken dengan NIK 72. Saya Bagus Binaksana dengan NIK akhir 149. Saya Ahmad Putra dengan nilai 87. Baik, di bab 1 pendahuluan. Berikut merupakan pendahuluan pada bab 1 mengenai manufaktur industri baju batik, membahas tentang latar belakang, berikut merupakan pendahuluan pada bab 1 mengenai lean manufacturing di industri baju batik, membahas mengenai latar belakang, musuh masalah, dan tujuan. Yang pertama, satu adalah latar belakang. Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya, suku di berbagai daerah yang dimana batik merupakan salah satu jenis budaya tradisional yang dimiliki oleh negara Indonesia. United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization atau UNESCO menetapkan batik sebagai intangible cultural heritage atau IHC atau warisan budaya yang berupa pakaian yang dimiliki oleh Indonesia. Batik banyak digemari oleh kalangan laki-laki maupun perempuan, sehingga batik dapat dijadikan sebagai peluang usaha dalam sebuah industri pakaian. Menurut Rahman 2025, berdasarkan data industri batik pada website Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, bahwa usaha batik kecil dan menengah di Indonesia terdapat 2.951 yang memproduksi batik sebagai pakaian. Pada paragraf 3, observasi awal yang dilakukan pada IKM Batik Sukamaju diketahui bahwa produksi batik dapat memenuhi pesanan dari pelanggan atau make to order. Berdasarkan observasi awal tersebut, bahwa terdapat perbedaan material produksi dari masing-masing batik yang telah dibuat dengan berdasarkan historis dari pembuatan batik tersebut. Perbedaan ini dipengaruhi oleh aktivitas harian para pengrajin yang mengakibatkan efisiensi waktu produksi. Oleh karena itu, diperlukan penerapan pendekatan lean manufacturing guna mengidentifikasi dan meminimalkan pemborosan atau waste dengan fokus pada penerapan zero waste dan zero use. Evaluasi akan dilakukan menggunakan pendekatan seperti bordal, konsep dan proses activity mapping atau PAM untuk mengidentifikasi waste dominan dan merancang perbaikannya. Untuk membeli produk tersebut, antusias konsumen pada IKM tersebut menjadi tinggi dan perlu adanya penelitian dalam memperbaiki efisiensi waktu dan material produksi yang diperlukan guna untuk meminimalisir penggunaan waktu yang berlebihan. 1.2 mengenai unsur masalah. Proses pembuatan batik yang dilakukan dalam IKM Sukamaju terdapat beberapa poin, yaitu yang pertama, apa jenis pemborosan atau waste yang paling dominan dalam proses pembuatan batik tulis di IKM Sukamaju Girioyo. Yang kedua, apa penyebab utama terjadinya pemborosan tersebut. Yang ketiga, apa solusi yang dapat diterapkan untuk mengurangi pemborosan. Dan yang keempat, seberapa besar perubahan waktu produksi atau cycle time setelah penerapan perbaikan. 1.3 tujuan penelitian. Poin yang pertama yaitu mengidentifikasi jenis pemborosan yang paling dominan dalam proses produksi batik tulis di IKM Sukamaju Girioyo. Yang kedua, menentukan faktor penyebab utama dari pemborosan tersebut. Yang ketiga, membandingkan usulan perbaikan berbasis metode lean manufacturing. Yang keempat, mengukur dampak perbaikan terhadap waktu siklus produksi atau cycle time. 1.4 batasan penelitian, yaitu yang pertama, pengamatan penelitian ini berfokus pada proses produksi batik tulis motif wahyu turun. Yang kedua adalah usulan atau rekomendasi yang diberikan tidak membahas berkaitan dengan biaya. Dilanjutkan oleh teman saya.
Ada bab 2 tinjauan pustaka berisikan tentang teori-teori yang membantu untuk penelitian ini. Untuk 2.1 kajian literatur. Kajian literatur bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan produk cacat serta melakukan pengendalian mutu secara berkesinambungan di industri IZ. Untuk 2.2 landasan teori dan manufakturing. Manufakturing merupakan pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan guna meningkatkan efisiensi produksi. Pendekatan yang berfokus pada penciptaan nilai bagi pelanggan dengan cara menghilangkan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah dalam proses produksi. Plan to check adalah pendekatan sistematis dalam manajemen mutu yang digunakan untuk perbaikan berkelanjutan dalam proses produksi. Seven Ways merupakan prinsip utama dalam ilmu manufacturing yang mengidentifikasi 7 jenis pemborosan. Seven Ways yang pertama, waiting, menunggu, waktu tunggu yang karena tidak seimbang proses. Nomor 2, transportasi, pemindahan barang atau barang tidak diperlukan akibat tata letak pabrik yang tidak optimal. Yang ketiga, overprocessing, proses kerja yang berlebihan tanpa memberikan nilai tambah pada produk. Keempat, inventory, menemukan bahan baku, barang setengah jadi atau produk jadi yang melebihi kebutuhan. Yang kelima, motion, gerakan pekerja yang tidak perlu, seperti mencari alat atau bahan. Yang keenam, defect, produk cacat yang harus diperbaiki atau dibuang. Value streaming merupakan alat utama dalam proses ini untuk memetakan seluruh aliran proses produksi dari bahan baku hingga produk jadi yang bertujuan untuk mengidentifikasi aktivitas nilai tambah. Bangsa atau stream analysis dalam metode analisis yang digunakan untuk memilih stream manufacturing yang sesuai dalam mengeliminasi pemborosan berdasarkan penilaian karakteristik produk. Disebut diagram atau diagram logika. Alat analisis penyebab masalah digunakan kaum visual. Diagram ini membantu untuk mengidentifikasi akar penyebab dari suatu permasalahan dengan mengkategorikan faktor penyebab dalam kelompok seperti man, mesin, material, method, and environment. 5W plus 1H dalam metode sistematis untuk menganalisis masalah atau proses dengan mengajukan pertanyaan what, who, when, where, why, and how. Tata letak fasilitas produksi. Tata letak fasilitas produksi merupakan susunan fisik dari peralatan, mesin, dan area kerja di dalam pabrik. Menurut Suryani, 2022, tata letak yang baik dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi waktu menunggu dan jarak perpindahan, serta meminimalkan pemborosan. Oke, selanjutnya lagi lanjutkan membahas tentang metode penelitian yang dimana ini dari kajian bab 1 dan bab 2 tadi akan menjadi metode penelitian kami, dimana yang pertama ada objek dan subjek penelitiannya. Yang pertama subjek dan objek penelitiannya yaitu kami menggunakan batik yang ada di IKM Sukamaju dengan metode pendekatan 7 Ways. Dari 7 Ways tadi didapatkan dari bab 2 di jurnal tadi terdapat beberapa ways dan kemudian akan dikumpulkan beberapa data. Nah, kumpulan data tersebut terdapat beberapa metode. Metode yang digunakan ada 3, bisa dari wawancara, observasi, dan kuesioner. Kalau misal pakai wawancara harus menemui orangnya secara langsung. Dan apabila menggunakan observasi bisa seperti wawancara secara langsung, akan tetapi di observasi ini ditekankan lebih dari wawancara dalam objeknya. Dan yang kuesioner ini bisa berupa online maupun offline. Yang 3.3 jenis dan sumber data.
Jika sudah dikumpulkan beberapa data, akan ditentukan pengelompokannya dalam jenis data yang diperoleh. Jenis data yang diperoleh dapat berupa data primer maupun data sekunder. Dari kami itu kan ini cuma metode penelitian. Jadi di bab 4 itu masih kita menentukan diolahnya datanya itu di bab 4. Jadi di metode penelitian ini ada dua data primer, yaitu data yang didapatkan secara langsung dari data tadi observasi, kuesioner maupun wawancara, dan data sekunder adalah data tambahan yang didapatkan kita secara studi literatur maupun dari buku, jurnal, dan artikel lainnya. Yang kemudian ada alur penelitian, di mana alur penelitian ini kami menggunakan metode flowchart guna untuk mengetahui dari awal hingga akhir dari penelitian yang kami lakukan. Yang awal pertama itu di bab 1 tadi ada perumusan masalah, kemudian lanjut ke tujuan penelitian, kemudian ada batasan masalah, kemudian studi literatur, kemudian pengumpulan data, kemudian A ini merupakan metode yang kami gunakan, di mana kami menggunakan metode PDCA, yaitu Plan, Do, Check, dan Action. Di plan kami menentukan perencanaan proses pengolahan data, yang kemudian di Do kami mengidentifikasi yang berlebihan, produk yang berlebihan dengan menggunakan metode Falsat, PAM, dan VSM. Kemudian di cek ini kami menggunakan dashboard diagram untuk mengetahui apa sih faktor yang mempengaruhi kecacatan atau produk yang berlebihan pada produk yang dibuat. Kemudian action ini kami membuat usulan perbaikan dari batik yang awal tadi hingga fitur PAM dan fitur BSM. Mungkin itu metode penelitian yang kami gunakan, yaitu Falsat, PAM, dan VSM. Untuk pengolahan datanya kami mungkin kami hanya sampai di metode penelitian ini, kurang dan lebihnya. Sekian hasil presentasi dari kelompok 3.